Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Isman Laya. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 5 Gorontalo. Pasca pandemi, motivasi belajar peserta didik semakin menurun. Ini merupakan dampak dari learning loss masa pandemi COVID-19. Selama periode tersebut, kurang lebih 2 tahun, peserta didik menghabiskan waktunya dengan gadget. Saat di kelas, mereka terlihat seperti tak bersemangat untuk belajar. Mereka enggan untuk menyampaikan pendapat atau melakukan presentasi hasil pekerjaan. Peserta didik yang berani melakukan hanya orang-orang yang sama. Demikian juga dengan memberikan umpan balik terhadap pekerjaan temannya. Bahkan peserta didik yang berani untuk melakukan presentasi pun enggan untuk memberikan pendapatnya. Untuk mengatasi permasalahan ini, saya mengambil cara pandang yang berbeda. Seorang pendidik harus mampu menuntun anak didiknya sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Olehnya, saya memanfaatkan aset yang ada. Saya memanfaatkan kemampuan mereka dalam bermedia sosial. Ya, kemampuan mereka menggunakan media sosial saya bawa ke dalam kelas menjadi media presentasi dan saling memberi umpan balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketua kelas yang hadir kali ini, kita akan belajar tentang kalimat konotatif dan denotatif, ya. Kita akan belajar. Pembelajaran di kelas saya laksanakan seperti apa yang telah saya rencanakan pada rancangan pelaksanaan pembelajaran. Pada saat proses pembelajaran dilakukan, tampak keaktifan siswa mulai muncul. Tidak terlihat peserta didik yang pasif dalam kegiatan ataupun tidak serius dalam mengikuti proses pembelajaran. Harapannya kelak mereka di kelas akan terbiasa menyampaikan pendapat baik secara luring maupun daring. Sangat luar biasa apa yang dilakukan oleh peserta didik pada proses pembelajaran kali ini. Mereka menghasilkan sesuatu hal yang sangat positif. Mereka mampu menunjukkan keahliannya dalam menggunakan media sosial. Mereka lebih terbuka dan interaktif. Mereka melakukan presentasi dan memberikan umpan balik dengan sangat luar biasa. Harapannya
kelas mereka akan terbiasa berpendapat, baik secara luring maupun daring. Pembelajaran akan bermakna bagi peserta didik jika mereka dilibatkan aktif dalam proses. Pembelajaran akan menyenangkan jika peserta didik melakukan hal yang paling mereka sukai. Keaktifan peserta didik akan muncul jika kebutuhan dasarnya terpenuhi, sehingga hal ini akan meminimalisir perilaku yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Senang dan bahagia karena hari ini kita belajar dengan medsos. Sangat senang karena bisa mendapatkan ilmu baru tentang pelajaran denotatif dan konotatif. Senang karena kita bisa belajar ujaran denotatif. Senang sekali karena mendapatkan ilmu baru. TikTok dan Instagram. Facebook, TikTok, Instagram. Instagram.